pertanyaan ini saya terbuka, artinya kita sodorkan nama dan foto meskipun ada pilihan yang lain begitu ya, memberi kesempatan figur yang lain. Itu mengkonfirmasi bahwa Anies Baswedan urutan teratas juga mendapatkan dukungan 30,33% begitu. Kemudian Ganjar Pranowo sebesar 25,53% dan Prabowo Subianto sebesar 15,37%. Posisi keempat ini Ridwan Kamil 4,88%. Ini juga ada pergeseran ya, ada perubahan ya, yang semula biasanya diduduki oleh Sandiaga Uno. Nah, ini bergeser sekarang Ridwan Kamil, kemudian Jenderal Andika Perkasa 1,71% dan catatannya ini Agus Harimurti atau AHY ini juga sudah dilewati oleh Jenderal Andika yang di bulan Januari Juni lalu itu posisi Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan AHY yang menempati level kedua setelah 3 nama capres yang kuat tadi gitu ya. Ini. Jadi kira-kira itu, sementara yang lainnya hanya mendapatkan dukungan di bawah 2% itu, seperti misalkan Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Puan Maharani, Kofifa, Mahfud, Ahmad Herawan, Airlangga Hartarto, Yeni Wahid dan Muldoko. Jika misalkan Prabowo dicapreskan, siapa sih yang cocok? Sekali lagi Anies Baswedan menduduki posisi yang teratas di 20,89%. Yang kedua Ganjar Pranowo, yang ketiga Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan Muhaimin Iskandar. Nah ini kalau kita coba tengok belakang ketika kemarin Muhaimin Iskandar coba dipasangkan Prabowo, ini ternyata dukungannya tidak terlalu signifikan, justru menempati di posisi ke-5 begitu ya. Yang paling diinginkan publik ketika Prabowo Subianto capres itu adalah Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Nah, ketika Anies Baswedan dicapreskan gitu ya, ini pertanyaan berikutnya, siapa yang cocok begitu ya mendampingi capres Anies ini adalah Ganjar Pranowo, Mas Fedi. Ini ada 16,91%. Kemudian yang kedua adalah Ridwan Kamil, itu sebesar 13,17%. Yang ketiga adalah AHY 12,93%. Kemudian Sandiaga Uno 9,59%, Prabowo Subianto 9,35%. Kira-kira 5 besarnya ini, gitu ya. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, AHY, Sandi dan Prabowo Subianto. Pertanyaan berikutnya terkait ketika Ganjar yang dicapreskan, pasangan mana yang paling cocok mendampingi Ganjar? Sekali lagi Mas Fedi, itu adalah Anies Baswedan. Ya, ada 17,97%, kemudian Ridwan Kamil 14,31%, Prabowo 10,81% dan Sandi 8,37%, Puan Maharani 4,15%. Ini kalau seandainya ada isu misalkan Ganjar Puan misalkan, ini hanya di posisi ke-5 Mbak Puan. Tapi yang paling cukup diapresiasi adalah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Ini ada 17,97%, Ridwan Kamil 14,31%. Nah sekarang seandainya Mbak Puan Maharani dicapreskan, siapa yang kemudian cocok untuk mendampingi? Paling tinggi memang Ganjar Pranowo, yaitu 12,44%, tapi dukungannya sangat kecil, Mas. Karena di undecided voternya itu justru naik, gitu ya, yang jawaban tidak tahu dan tidak jawab ini sebesar 44,88%. Posisi kedua Anies Baswedan ada 10%, kemudian Prabowo Subianto ada 7,07%. Ini kira-kira jadi lebih cocok dengan Ganjar Pranowo daripada Anies jika Mbak Puan dicapreskan. Kemudian simulasi kami menunjukkan pula terkait kesesuaian pasangan capres dan cawapres, gitu ya. Ini pertanyaannya langsung begini, misalkan apakah Bapak Ibu akan memilih jika pasangannya adalah Ganjar Pranowo dan siapa, begitu ya, dalam hal ini yang paling mendapat dukungan tinggi itu adalah sekali lagi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, itu sebesar 25,93%.
Sementara Ganjar Pranowo Ridwan Kamil sebesar 14,31%, Ganjar Sandiaga Uno 6,99%, Ganjar Erick Thohir 5,45%. Kalau misalkan di medsos itu banyak dimunculkan Ganjar Erick Thohir gitu ya, itu hanya sebesar 5,45%. Yang paling tinggi adalah Ganjar Anies Baswedan sebesar 25,93%. Ketika simulasinya kami ubah, pasangannya adalah Anies dan siapa begitu ya, itu yang paling tinggi adalah seperti tadi konsisten Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu mendapatkan apresiasi 21,0%. Kemudian Anies AHY sebesar 17,97%. Begitu. Jadi publik lebih menginginkan Anies berpasangan dengan Ganjar Pranowo daripada Anies dengan AHY. Ini ada gapnya sekitar 4% begitu ya. Anies Ridwan Kamil sebesar 14,15%, kemudian Anies Sandi 9,43% dan Anies Andika Perkasa sebesar 3,25%. Semuanya ketika pasangan yang lain gitu ya, Mahfud, Kofifa, Puan, Ahmad Herawan, Erlangga dan Muldoko ini di bawah 4%, Mas Ferdi. Simulasi yang lain adalah pasangan Prabowo. Nah, pasangan Prabowo 27,80% publik memilih Prabowo berpasangan dengan Anies Baswedan. 27,80%. Sementara Prabowo Ganjar Pranowo itu sebesar 20,65%. Dan Prabowo Muhaimin itu hanya 7,72% gitu ya, posisinya di ketiga. Prabowo Puan Maharani sebesar 3,41% dan lainnya di bawah 3%, misalkan Mahfud, Erlangga, Kofifa, Ahmad Herawan. Nah, yang terakhir ini adalah kesesuaian pasangan Puan Maharani. Ini ternyata yang paling tinggi, Puan itu harus berpasangan dengan mantan jenderal begitu ya. Nah, ini terpilihnya adalah Muldoko, justru ini publik merasa cocok gitu ya, sesuai, yaitu 13,41, meskipun ini tidak jauh beda dengan pasangan Puan Maharani dan Jenderal Andika itu sebesar 11,38%. Yang lainnya hanya mendapatkan apresiasi di bawah 5%. Simulasi berikutnya saya memasangkan, Mas, rivalitas antara ini tentunya dengan juga logika politik yang dibangun ya oleh koalisi partai politik dan dukungan kesesuaian figur begitu. Itu saya mensimulasi Ganjar, seandainya pasangan terjadi Ganjar Pranowo Mahfud MD, Anies Baswedan Ahmad Herawan dan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar. Ternyata publik lebih memilih 29,02% itu untuk Ganjar dan Mahfud MD. Ini. Kemudian Anies Baswedan dan Ahmad Herawan itu mendapat dukungan 27,40%. Sementara Prabowo Caimin 17,72%, Mas Ferdi. Simulasi berikutnya Anies Baswedan dan AHY ini cukup diapresiasi tinggi juga, sekitar 33,98%. Kemudian Ganjar Mahfud MD justru di bawah, yaitu 28,70%. Prabowo Subianto Caimin sebesar 16,99%. Di dua simulasi ini aja sudah bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kesesuaian pasangan ya, capres dan cawapres ini akan menentukan dukungan publik, Mas Ferdi. Gitu. Kira-kira begitulah kesimpulan sementaranya. Anies Baswedan AHY 36,18%, ketika rivalitasnya Ganjar Kofifa ini hanya 27,72%, 24% maksud saya. Prabowo Subianto dan Muhaimin sebesar 17,48%. Nah, simulasi berikutnya yang selisihnya tidak terlalu jauh adalah ketika Anies Baswedan dan Ahmad Herawan, kemudian Ganjar dipasangkan dengan Kofifa Indah Parawangsa. Ini Anies Baswedan dan Ahmad Herawan ini 28,05%, sementara Ganjar Kofifa 27,64%, Prabowo Caimin 17,97%.
Hampir sama, ini sama bahkan ya ketika simulasinya Anies Baswedan, Ahmad Herawan, Ganjar Erik. Nah, siapa yang kemudian ingin formulasinya seperti ini maka hasilnya adalah cukup ini ya, bersaing begitu ya. Sama ini ada 27,89%. Prabowo Caimin 17,80%. Simulasi berikutnya Anies Baswedan dan Ahmad Herawan dengan Prabowo Caimin kemudian dirivalkan dengan Puan Maharani Andika Perkasa ini. Jadi memang figur Puan Maharani kurang dapat dukungan begitu ya ketika masuk dalam rivalitas capres begitu. Ini bahkan sangat timpang sekali, hanya mendapatkan 3,98%. Sebenarnya pola ini sudah nampak ketika di elektabilitas capres begitu yang ada 3 model gitu ya. Satu, ada 3 figur yang 3 figur capres yang papan atas, itu Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan. Kemudian di figur capres papan kedua ini adalah papan tengah, ini adalah Sandi, Ridwan Kamil, AHY, bahkan masuk Andika Perkasa begitu ya. Kemudian papan bawah ini justru sebagian besar adalah petinggi partai atau ketua umum partai gitu ya. Ada Caimin, Mbak Puan dan Airlangga Hartarto. Ini fenomenanya seperti itu dan ini mengkonfirmasi juga bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik gitu ya. Atau terlepas ada indikator-indikator lain, kenapa kemudian figur-figur ini justru kurang mendapat dukungan gitu ya. Ini simulasi yang berikutnya Mas Ferdi, Anies Baswedan dan Andika Perkasa ini cukup diapresiasi 28,70%. Kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD 12% dan Prabowo Subianto dan Caimin di 20,49%. Kemudian Anies Baswedan dan AHY ini unggul di 32,60%, Ganjar Pranowo Erick Thohir ini 26,10% dan Prabowo Subianto Mahfud 19,02%. Jadi kalau dilihat dari ini sementara sebenarnya Prabowo ini cukup besar ketika pasangannya dengan Mahfud gitu ya, ada 19,02% dibandingkan dengan Caimin yang selalu di angka 15, 17 sampai 17 tadi itu. Kemudian Anies Baswedan dan Mahfud MD, ini simulasi berikutnya ya, 27,64%, Ganjar Eri itu 26,91%, Prabowo Subianto Muhaimin itu ada 18,94%. Cukup menarik ini, jadi Anies berpasangan dengan Mahfud MD yang notabene-nya adalah mewakili basis massa NU misalkan. Ini diapresiasi cukup besar, 27,64%. Kemudian Anies Baswedan dan Mahfud MD masih tetap, ini kita sandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Khofifah ini diapresiasi masih Anies dan Mahfud MD gitu ya. Ganjar Pranowo sebesar 26,75%, sementara Prabowo dan Subianto, Prabowo dan Muhaimin Iskandar sebesar 20,08%. Itu Mas Ferdi terkait simulasi pasangan. Nah, terima kasih, mungkin itu dari rilis saat ini teman-teman rekan-rekan media dan hadirin semua baik yang mengikuti daring maupun luring, kami mengucapkan terima kasih.